Oke, di sini jumpa lagi. Ini saya mau langsung bahas ini ya, cara nanam nilam dengan cara ditutup ya, ditutup. Ini biasanya teman-teman ya, ini ada kesalahan bagi petani nilam ya. Biasanya ada yang tanya itu, saya pakai penutup tetapi musim hujan kok mati ya. Walaupun nggak musim hujan ya apalagi kan gitu. Nah, oke teman-teman, di sini saya mau berbagi cara ya nanam nilam pakai cara yaitu ditutup pakai penutup nilam atau pakai gelas minuman ya. Mau berbagi cara bagaimana menanam nilam dengan cara metode ditutup, dan ini yang sudah saya janjikan lalu ya. Saya mau satu lahan ini khusus ini saya mau pakai pupuk yaitu Pak Eko. Pak Eko nanti hasilnya akan seperti apa, dari mulai awal kita tanam sampai nanti mudah-mudahan dikasih umur panjang, diberi rezeki ya, diberi kesempatan bisa kita panen, dan hasilnya akan seperti apa. Kita menggunakan Pak Eko dengan ya tentunya enggak full dengan Pak Eko ya. Ada beberapa penggunaan pupuk tetap saya gunakan seperti pupuk NPK 1616 yaitu Pak Tani ya. Oke, langsung saja kita lihat gimana sih caranya supaya nilam itu ya walaupun keadaan panas insya Allah nggak akan banyak yang mati. Oke, kita lihat. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini sekilas tanaman ini tidak ada yang beda teman-teman ya, sama-sama menggunakan penutup ya. Yo, kalau boleh dilihat perbedaannya apa dari teman-teman yang lain mungkin yang sementara ini tanam nilam, perbedaan tanaman cara nanam nilam ini apa, ayo ya. Oke, yang pertama langsung saja ini saya sediakan yaitu tempat atau kita cangkul dulu tetap seperti biasa, seperti yang sudah saya panen itu dengan cara metode di oker ya, disemai, dan ini walaupun ditutup tetap digemburkan dulu. Oke, yang kedua ini yang mungkin dianggap sepele tapi ujung-ujungnya akan berakibat kurang maksimal. Nah, apa itu dia? Ini dia. Ini kalau bisa teman-teman boleh lihat, enggak terlalu bedanya ya. Kita lihat nanti bedanya ya. Oke. Ini yang pertama kesalahan para pengguna penutup. Nah, ini sekitaran ini tidak rapat dan ini harus rapat. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin hal sepele, tetapi kalau kita tidak perhatikan akan mengganggu pertumbuhan nilam kita sendiri. Karena apa? Bukan tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan kalau penutup nilam itu tidak rapat, itu hasilnya bagaimana tetap ada pengaruhnya teman-teman ya. Ini dengan jarak tanam ini 1 meteran, cuman kalau untuk barisnya ini sekitar 50 sampai 60 cm ya. Kalau antaranya ini sekitar 1 meter. Oke, kita akan lihat. Ini panas ini Mas Bro. Kenapa harus ditutup rapat ya? Dengan tadi yang longgar ya. Kita lihat.
Oke, di sini teman-teman bisa lihat, mungkin nggak akan kelihatan teman-teman ya. Ini masih ada uap atau apa ya, air, embun-embun ya. Nah ini, walaupun cuaca nah ini ya, ini ada air. Oke, langsung kita tutup, kasihan Mas Bro. Nah itulah. Oke ini bulan puasa Mas Bro, kita ngasuh dulu ya panasnya full. Nih sementara saya jemur dulu, ada beberapa yang saya jemur nih, cuma diangin-anginkan supaya cepat kering. Kita kembali ke laptop, panas. Oke, jadi itu ya perbedaan apa namanya, atau hal-hal sepele yang mungkin sepele ya, yang kalau kita tidak perhatikan itu akan berpengaruh pada tanaman nilam kita sendiri. Yang pertama tadi yaitu kenapa sih saya kasih jarak, bukan kasih jarak, digemburkan dulu ya, mungkin tergantung sikon atau kontur tanah itu sendiri. Kalau di sini itu kalau panas itu padat, kalau kena hujan lembab. Tapi ya kayak gimana ya, kalau panas itu pokoknya keras banget ya, keras banget. Makanya itu kenapa saya itu harus gemburkan tanah yang mau saya tanamin. Yang kedua, cara menutup. Ya kalau kita lihat secara sepintas atau sekilas nggak ada bedanya ya, apa sih pengaruhnya gitu. Orang sama-sama ditutup, sama-sama terlindung dari sinar matahari. Nah ternyata bukan hanya itu fungsinya untuk menutup itu Mas Bro, pada tanaman nilam itu sendiri, tetapi lebih pada fungsi untuk penyediaan, yaitu mengunci ya embun atau uap air yang ada di nilam itu sendiri. Seperti teman-teman yang tadi lihat itu, kalau yang terbuka atau sedikit ada rongga itu tidak ada embun atau uap air yang tersisa di daun atau pada nilam itu sendiri. Tapi beda dengan yang tertutup rapat ya, tertutup rapat itu walaupun sedikit masih ada apa namanya air yang terkandung di daun di daun nilam itu sendiri. Nah itu kenapa membuktikan itu bahwa nilam itu sendiri tidak bisa lepas dari air saat pertumbuhan atau saat mau hidup ya. Sama lah semua tumbuhan seperti itu, tapi yang paling intinya itu ya kalau ditutup tidak maksimal ya, penutupnya itu tidak maksimal, tidak tertutup rapat, nah itu akan berpengaruh. Kalau misalkan panas itu akan cepat menguap karena ada udara yang masuk. Kalau ada udara yang masuk ya otomatis akan terurai ya, seperti itu mungkin bahasa ilmiahnya. Oke, jadi mungkin itu apa namanya tips ya buat teman-teman semua yang sementara ini sedang nanam nilam dengan cara ditutup, harus benar-benar maksimal ya, harus benar-benar maksimal. Oh ya, satu lagi, kenapa saya dicangkul dulu atau digemburkan dulu, dan itu seperti di bawah ya, nggak kelihatan ya kalau dari atas ya. Jadi kalau kita lihat dari sini itu nggak kelihatan kalau itu sudah ada penutupnya, karena penutup sama galian itu hampir sama ya, rata. Nah itu fungsinya apa teman-teman? Yang pertama yaitu untuk penggemburan sendiri supaya cepat pertumbuhannya. Yang kedua yaitu untuk tada hujan ya. Intinya gini, kalau musim panas ya sedikit banyak dia sudah terlindungi dengan mungkin dari samping estimasi seperti ini ya. Nah, karena fungsinya dicangkul dengan cara seperti itu ya,
mudah-mudahan sedikit banyak berpengaruh ya pada tanaman nilam sendiri. Mungkin seperti ini teman-teman. Ini ibaratkan galian dan ini dasar tanahnya ya, dasar tanah. Oke, ini tanah, ini dasar tanah, dan ini galian ya. Ini dasar tanah, ini galian, ini nilam, ini penutup. Nah seperti ini ya, ini kan rata sama tanah. Fungsinya apa ya, saya kasih seperti itu. Di saat matahari ini kenanya mungkin akan dari jam 10 ya, itu baru mungkin kena sinar matahari. Itu fungsinya, salah satu fungsinya untuk melindungi juga dari sinar matahari ya, sinar matahari langsung kalau kita tanam di kedalaman seperti itu. Nah fungsinya juga untuk tada hujan, yaitu untuk menampung air ya. Sekali lagi ini tergantung tekstur atau kontur tanah itu sendiri. Kalau di sini nih begitu hujan berhenti, hilang airnya, tidak ada tertampung atau seperti genangan, itu tidak ada. Jadi fungsinya itu mungkin ya supaya lebih banyak dia menyimpan air ya. Jadi di galian ini seperti ini supaya menampung air ya. Nah ini tergantung teman-teman ya, sekali lagi kontur tanah itu sendiri. Jangan gunakan metode seperti ini kalau kontur tanahnya yaitu padat, atau dengan sistem dengan kata lain ya seperti hujan tapi tidak begitu berhenti, tidak cepat kering. Nah itu jangan gunakan metode seperti itu, seperti saya sekarang ini. Karena apa? Yang dibahayakan seperti gelas. Berbahayanya apa? Nah seperti ini pada tanaman nilam ini ya, ini mungkin galian ya ibaratnya. Jadi ikuti terus video saya, video yang insya Allah sedikit banyak ada manfaatnya bagi teman-teman yang sementara menanam nilam, khususnya di Banggai dan seluruh wilayah Indonesia. Oke, salam wangi dari kami petani nilam Banggai. Saya doakan teman-teman panennya tambah banyak, tambah melimpah, dan subur dan harga minyak semakin naik. Oke, dari saya mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.